Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sehat, guru-guru sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya ketika kita semuanya senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kita menyadarinya sehingga lahir dari jiwa kita yang paling dalam rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian, wabil khusus anak-anakku santri Pondok Pesantren Mimbar Hufaz yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 151. Saya akan bacakan sekali dan nanti silakan diikuti bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم
لم تكونوا تعلمون Allahumma arhamna bil Qur'an. Kama sebagaimana arsalna kami telah mengutus fikum pada kalian rasulan seorang rasul minkum dari kalangan kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaikum, dia membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian, wa yuallimukum, dan mengajarkan kepada kalian al-kitaba, kitab yaitu Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah yaitu as-sunnah. Wa yuallimukum, dan mengajarkan kepada kalian, dia mengajarkan kalian ma lam takunu ta'lamun, apa yang kalian belum ketahui. Wallahu a'lam bis-shawab. Ayat ini menjelaskan banyak hal kepada kita semuanya, ya, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau jelas keturunannya, beliau jelas nasabnya, dari nasab terpilih yang memilihnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kemuliaan nasab tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih pelanjut risalah Nabi dan Rasul sebelumnya sekehendaknya, karena Allah yang maha tahu siapa di antara hamba-hambanya yang terpilih. Maka diutuslah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipilihlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diutus untuk seluruh alam. Kenapa? Karena beliaulah manusia terbaik sepanjang zaman. Rasulun minkum, seorang rasul di antara kalian. Bagi kita, karena kita bukan orang Arab, tapi ketahuilah, minkum di sini memang dari kalangan manusia, bukan kalangan jin, bukan kalangan malaikat. Tentu jika seorang nabi, seorang rasul yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang jin, seorang malaikat, bingung kita bagaimana kita harus mencontohnya. Rahman Rahim Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan kepada seluruh makhluk, diutusnya seorang nabi dan rasul dari kalangan manusia. Ini konsisten betul apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebaik-baiknya bentuk, kemudian didukung dengan wahyu, maka kemuliaan manusia melebihi kemuliaan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan orang mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan takwa, itu akan terjaga terus, ya, kemuliaan tersebut jika mereka semuanya mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dan seluruh manusia, bahkan jin, bahkan seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa tugas dan fungsi seorang nabi dan rasul? Apa tugas pokok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus? Ini di sini ada 4. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah yatlu alaikum ayatina. Yatlu, membacakan, alaikum kepada kalian, ayatina, ayat-ayat kami.
Tilawah di sini bukan hanya sekedar teks, akan tetapi konteks. Bukan hanya sekedar yang terlihat, akan tetapi juga yang tidak terlihat. Bukan hanya sekedar yang tersurat, akan tetapi juga yang tersirat. Ayatina, ayat-ayat kami, karena memang ayat Allah Subhanahu wa taala ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, harus dirasakan dan dikaji. Ya. Ayatina, ayat-ayat Allah yang terlihat, oh ini ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ada ayatnya di dalam surat, ya, surat demi surat, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ini ayat-ayat Allah. Ya, Al-Qur'an itu ayat Allah. Tapi ini jenis ayat yang tertulis, tekstual. Ya. Yang tersurat. Maka Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada seluruh manusia. Ketika Nabi SAW telah tiada, maka fungsi kenabian pun harus terus dilaksanakan, dijaga dan disebarkan. Ya, harus dijaga, dilaksanakan dan terus disebarkan. Maka kita harus menjadi orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, baik secara teks ataupun menerjemahkan dan juga memahami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Jika yang pertama disebut dengan ayat Qur'aniyah, yang kedua disebut dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu maksudnya apa? Ayat-ayat yang ada di jagat raya dan di dalam diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaq, baik di jagat raya ataupun wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana annahul haq, sehingga mereka jelas bagi mereka annahul haq, bahwa Allah itu adalah al-haq. Tanda-tanda kemahakuasaan Allah pada diri kita apa? Lihat dari segi postur tubuh, dari segi karakter, dari segi bakat, dari segi potensi yang Allah berikan. Itu semua ayat-ayat dan kita harus memahaminya. Ya, tentu saja beda membaca ayat-ayat Quran dengan membaca ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita. Ya, kalau yang ada pada Al-Quran dibaca, diterjemahkan, dibaca tafsir para ulamanya, ya, diamalkan, didakwahkan, diwariskan. Kalau yang ada pada diri kita ini, jasad kita, maka bagaimana cara membacanya? Direnungkan. Ya, kita ini siapa? Kita ini dari mana? Kita ini sedang di mana? Kita ini akan kemana? Itu mengkaji ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita. Us Mauludin itu siapa? Karakternya seperti apa? Potensi-potensinya seperti apa? Us Mauludin itu mau jadi apa? Us Mauludin itu kesukaannya apa? Us Mauludin itu kekurangannya apa? Itu dikaji diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang ma'rifat pada diri kita. Ma'rifatun nafsi itu sangat penting. Memahami diri sendiri itu sangat penting. Kaitannya dengan apa? Siapa yang tidak memahami dirinya, maka dia pun tidak akan memahami siapa Rabbnya. Siapa yang tidak memahami dirinya, dia tidak akan bisa bekerja sama dengan orang lain, karena dia tidak akan tahu diri, apa kelebihan, apa kekurangan. Ya, maka kajilah diri kita. Apalagi mengkaji jagat raya yang sangat luas. Ya, lihat matahari, kenapa matahari bersinar? Lihat bulan, ya, apa yang terjadi dengan bulan, sampai bulan kadang memantulkan cahaya dengan terang, kadang tidak memantulkan cahaya dengan terang. Tumbuh-tumbuhan, kenapa dia bisa tumbuh? Kenapa tumbuhan ini tidak tumbuh? Kenapa pohon ini berbuah? Kenapa pohon ini tidak berbuah? Kenapa? Ada apa? Maka ini harus dikaji jagat raya ini, ya, karena lingkungan sekitar juga akan mempengaruhi
diri kita semuanya. Orang pantai kenapa karakternya seperti itu? Orang gunung kenapa karakternya seperti itu? Orang kota kenapa karakternya seperti itu? Orang desa, orang kampung kenapa karakternya seperti itu? Ini jika dikaji, maka kita akan memahami sunnatullah, baik sunnatullah fil Quran atau sunnatullah fil kaun. Dan siapa yang memahami sunnatullah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini. Siapa yang tidak memahami sunnatullah dalam dirinya, dalam lingkungannya, dalam Al-Quran, maka dia tidak akan pernah menjadi manusia-manusia sukses. Ya. Ini tugas kenabian yang pertama, yaitu membacakan ayat. Ya. Maka di sini juga ketika membaca ayat-ayat Quran, jangan terburu-buru. Ya. Pahami, selami dengan kehidupan. Maka di antara cara Nabi SAW mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, Nabi SAW mengajarkan 5 ayat di pagi hari, kemudian dipraktekkan, kemudian ditambah lagi. Ya, jadi bukan hanya sekadar ngaji ayat-ayat Quran tapi tidak dipraktekkan. Oh tidak, antara teori dengan praktek harus seimbang. Karena teori dan praktek dibutuhkan untuk apa? Untuk mengkristalkan, untuk mendarah dagingkan apa yang menjadi teori itu ke dalam jiwa kita semuanya. Paham sampai di sini? Baik, alhamdulillah. Yang kedua, tugas kenabian adalah wa yuzakkikum. Yuzakkikum maknanya adalah yutahhirukum, membersihkan kalian. Dengan apa? Bima ya'murukum bihi minal fadail wal ma'ruf. Kita dibersihkan jiwa kita, pikiran kita, jasad kita dengan apa? Dengan perintah-perintah Allah. Karena memenuhi panggilan Allah akan menghidupkan jiwa kita dan membersihkan jiwa raga kita. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan jiwa raga kita. Sebaliknya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jiwa kita menjadi kotor. Melakukan dosa, maka seakan-akan noktah hitam itu ada pada hati kita. Semakin banyak melakukan dosa, maka noktah hitam pun semakin banyak. Dosa lagi, titik hitam lagi. Dosa lagi, titik hitam lagi. Dosa lagi, titik hitam lagi. Semakin banyak melakukan dosa, maka semakin dipenuhi hatinya dengan noktah-noktah hitam. Akhirnya hatinya semakin hitam. Ya. Maka tazkiyatun nafas, membersihkan diri, membersihkan fikir, membersihkan jasad, itu harus terus dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim, karena ini diantara misi kenabian. Ya, kalau tadi kita membaca ayat-ayat Allah, kalau sekarang yang kedua membersihkan jiwa dan raga. Sejatinya ilmu yang kita dapatkan harus berkorelasi pengaruhnya terhadap jiwa, fikir dan raga kita. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, seharusnya harus semakin menjadikan jiwa, fikir dan raga kita semakin bersih. Ya, santri, namanya santri, kukunya panjang-panjang, hitam-hitam. Namanya santri, tapi nggak pernah siwak sebulan, baru siwak sebulan sekali. Ya, santri nggak pernah mandi, bau gatal. Masa santri kayak begitu? Santri bajunya nggak pernah diganti. Ya, Said A, Said B dibolak-balik terus. Ya, nah itu tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Ayo tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung, sukses siapa saja mereka yang membersihkan jiwanya, fikirnya dan raganya. Kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Yang ketiga adalah mengajarkan ilmu-ilmu Alkitab yang ada di dalam kitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah dan sunnah.
Nah, ini nih ilmu yang paling penting. Kalian mau jadi apa saja silahkan, tapi pelajarilah, tuntaskanlah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya, di Indonesia semakin tinggi di perguruan tinggi atau di universitas, pembelajaran agamanya semakin rendah. Ini PR berat di Indonesia. Ya, jadi kadang pelajaran di perguruan tinggi itu sama dengan pelajaran di pesantren, bahkan lebih rendah. Banyak mahasiswa-mahasiswi yang baca tulis Al-Qur'annya nggak bisa, padahal dia sekolah di universitas, di sekolah tinggi. Banyak umat Islam yang nggak bisa nerjemah Quran, padahal dia belajar di sekolah tinggi Islam, universitas Islam. Ya, maka sebelum tingkatan-tingkatan itu lebih tinggi, maka kuasai ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan ini juga pola kita sebenarnya, ya, mengkaji segala sesuatu, kedepankan terlebih dahulu qala Allah, qala ar-Rasul. Bagaimana dengan pendapat para ulama, Ustaz? Pasti. Kenapa pasti? Karena ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan banyak pendapat para ulama yang kita dapatkan berkaitan dengan ayat dan hadis tersebut. Ya, disinilah bedanya umat Islam dengan umat-umat yang lain. Kalau umat yang lain, cara berfikirnya tidak mana dalilnya, tapi umat Islam cara berfikir yang utamanya adalah ketika meyakini sesuatu, ketika memahami sesuatu, ketika akan melakukan sesuatu, yang pertama kali ditanya adalah dalilnya. Mana dalilnya? Ya, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kita semuanya. Kita orang Islam ketika melakukan segala sesuatu harus jelas qala Allahnya, harus jelas qala Rasul. Ya, dan itu nanti akan otomatis pendapat para ulama. Para ulama mana yang harus kita pegang? Para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang harus kita pegang. Ya, paham sampai di sini? Lanjut, yang terakhir, yang keempat, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa yu'allimukum, Nabi juga melakukan tugas dan fungsinya mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui, min umuri dinikum wa dunyakum, baik yang berkaitan dengan urusan agama atau urusan dunia. Ya, kalian mau jadi ahli pertanian silahkan, tapi kaji Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena nanti di dalam Al-Quran dan Sunnah kita akan mendapatkan banyak ilmu tentang pertanian. Ya, mau apa lagi? Tentang matematika, tentang fisika, tentang biologi, tentang kelautan, tentang pertanahan, tentang gunung, tentang apa? Semuanya ada di Quran. Tinggal sekarang bagaimana kita membedah isi kandungan Al-Quran. Seharusnya pesantren menjadi pusat riset, ya, tentang kehidupan, sehingga pesantren itu menjadi solusi dan memberikan jawaban atas apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jika orang-orang belum memahami apa yang sedang terjadi, maka ahlul Quran mereka menjadi orang pertama kali memahami apa yang sedang terjadi. Jika hari ini corona belum ada obatnya, maka sejatinya ahlul Quran harus melakukan riset bagaimana agar pandemi ini segera berakhir. Ya, malam takunu ta'lamun, para ulama mengatakan baik yang bersifatnya urusan duniawi, ya, ataupun urusan akhirat, baik yang urusan agama atau urusan dunia. Artinya apa? Al-Quran akan menjadi sumber inspirasi bagi kita dan bagi siapa saja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya penerus-penerus misi kenabian, penerus-penerus misi kerasulan. Dengan apa? Dengan senantiasa berinteraksi dengan apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah kepada kami agama, karena kami yakin
agama Islam adalah modal terbesar dan modal termahal bagi kami untuk mengarungi kehidupan ini. Ya Allah, fahamkanlah kepada kami Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu, karena Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu adalah warisan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamkan kami, istiqomahkan kami melakukannya, mendakwahkannya serta memperjuangkannya hingga akhir hayat kami ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.